Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidik yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan diskusi atau rapat pada hari ini. Baik, untuk pagi hari ini saya mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk pembuatan visi misi sekolah, dan tujuan di sini tujuan pada pagi hari ini yaitu pertama, saya sebagai CGP dalam pendampingan dua visi misi penggerak, saya dipandu oleh fasilitator kabupaten untuk pembuatan visi misi, dan nantinya sebagai revisi untuk visi misi sekolah sesuai atau tidaknya dengan visi misi dari kurikulum merdeka tersebut. Yang kedua, merevisi visi misi sekolah supaya sejalan dengan keberpihakan kepada peserta didik dan sesuai dengan penilaian akreditasi sekolah mendatang, karena sistem penilaian akreditasi dulu sama sekarang itu berbeda, sangat berbeda sekali yang kemarin disampaikan. Kemudian penambahan yang ketiga, visi misi sekolah juga kita diperlukan untuk sebagai bahan untuk kinerja kepala sekolah sebagai satuan pendidikan yang memiliki visi misi dan OSP. Baik, di sini pembukaan oleh saya. Tujuan mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kegiatan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan rahmat kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa rutinitas kita dengan keadaan sehat. Kemudian saling bersama pula kita berikan buat saudara-saudara yang bersama dalam Allah yang non-muslim sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ngajar yang berwaktu pagi hari ini sedikit untuk penyampaian beberapa kegiatan yang akan kita tempuh untuk selanjutnya. Pertama sekali, sebelum kita mulai ke validasi kurikulum atau visi misi nanti lepas April, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik sesuai dengan standar-standarnya Pak April. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Selama ini dalam visi itu salahnya Pak April, sekolah bukan siswa, jadi kurikulumnya lebih ke siswa. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Nah, kenapa ini juga berhubungan dengan validasi dokumen validasi kurikulum satuan pendidikan. Ini dari pengawas kemarin di bulan Juli harus itu udah masuk ini lembaran validasi kurikulum. Untuk validasi ini nih banyak yang perlu kita cek. Salah satunya visi dan misi sekolah. Dan kebetulan CGP-nya sudah mengarah ke situ.
Oke, langsung saja kita visi dan misi dulu. Nah, ini nanti selanjutnya akan dijelaskan juga Pak Sabri karena nanti dibutuhkan tim dengan mengambil kurikulum nanti Pak Sabri juga bertanya. Ya, silakan Pak Sabri. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang beri penjelasan dalam pembentukan visi-misi sekolah tersebut. Baik, di sini saya sampaikan. Ya, tujuan pertama tadi adalah sebagai tugas saya sebagai CDP sudah memasuki dalam pembuatan visi misi. Kalau untuk saya visi misi saya untuk kelas saya sebab bagaimana saya mengajar dengan baik di kelas dan sekarang sudah mengarah ke visi misi berimbasan untuk sekolah jadi seluruhnya. Kemudian merevisi visi misi sekolah sebelumnya yang kurang sesuai. Di situ menunjukkan adalah sekolah bukan menunjukkan ke peserta didik. Kemudian sesuai, kemudian visi misi ini nanti akan mengarah ke akreditasi sekolah yang selanjutnya serta mengarah kepada validasi yang akan segera kita kumpul. Yang seharusnya kita kumpul bulan Juli, sampai Agustus ini kita belum selesai. Baik. Silakan, ini ada kalimat yang sudah saya bagikan. Silakan lengkapi. Waktu senggangnya silakan dilengkapi. Yang tak Bu? Kita memimpikan Harus sama nggak beda. nggak boleh nyontek. Ada menyontek. Harus masing-masing. Nyontek itu nggak apa-apa, fotokopi pasti nggak boleh. Di sekolah kita mengutamakan, silakan jawab menurut pendapat Bapak Ibu masing-masing. Itu sambil berjalan saja ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya sampaikan visi misi kita sebelumnya adalah mewujudkan SD Negeri 00 Pendalian 4 Foto sebagai sarana pendidikan yang berkompeten. Di sini letak kurang tepatnya. Di sini SD Negeri, berarti sekolahnya itu yang berkompeten, ya, bukan orangnya, sekolahnya. Jadi sekolahnya itu yang harus dididik dan berkompeten. Dan di sini misinya menanamkan keyakinan akidah melalui pengalaman ajaran agama. Kemudian memotivasi siswa agar timbul minat belajar, meningkatkan ujian nasional. Sekarang tidak ada lagi ujian nasional, jadi itu kita revisi lagi. Kemudian pembinaan melalui mental dan rohani yang berkesinambungan, menciptakan menciptakan sama yang bersama dengan satu sama empat ya. Jadi kita revisi lagi. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif, guru dan kepala sekolah dan sesama rekan guru. Melaksanakan kerjasama antara pihak sekolah, ini sama ya, 5 sama 6 itu sudah sama. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana belajar dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini visi misi yang sebelumnya. Jadi ini ada pertanyaan juga. Ya, silakan Ibu isi saja. Apa visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Kemudian apakah yang ingin diselaraskan atau ditambahkan? Silakan ditulis dan ditambahkan. Kemudian ya Bu. Ya. Kemudian di sini ya visi misi sekolah saya revisi. Nah, ini yang saya revisi. Ini yang mau di apa penggantinya lah. Penggantinya yang mau diusulkan. Yang saya usulkan. Kemudian kalau ibu bapak mau menambahi silakan ditambahi. Kalau mau diralat mau dikurangi silakan dikurangi. Kemudian di sini mewujudkan peserta didik berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berkarakter sesuai profil itu banyak. Nanti profil pelajar Pancasila itu banyak cabang religius, gotong royong, disiplin, mandiri dan banyak lingkupnya lagi. Nah, jadi dirangkum jadi satu di situ. Kemudian unggul, ya sini kita unggul dan berprestasi masuk unggul supaya anak kita nanti bisa dibawa untuk sekolah unggulan ya. Kompetisi baik kompetisi kecamatan kabupaten ataupun masuk ke sekolah unggulan. Nah, di sini saya rancang misinya. Ini saya rancang sesuai lapas standar. Di sini mencetak lulusan yang unggul, berprestasi dan berdaya saing. Ya, jadi dia unggul, berdaya saing, berprestasi, bisa masuk ke sekolah unggulan. Tujuan kita ya, isi kita ya. Terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ini sesuai dari pencegahan bullying dan kekerasan itu menciptakan sekolah aman dan nyaman. Kemudian terbentuknya kepribadian peserta didik berkarakter ya sesuai profil pelajar Pancasila ya. Jadi dia tidak hanya cerdas saja,
tapi berkarakter baik religius, sopan, santun. Dan di Tropi Pancasila juga di situ ada berprestasi juga. Jadi masuk semua di situ. Jadi bukan hanya cerdas saja, tapi mempunyai sopan santun yang baik. Kemudian terbentuknya kepribadian pendidik ya, guru dan tenaga pendidik yang berkompeten, mandiri. Di sini berkompetensi memiliki keahlian masing-masing ya. Kemudian mandiri ya, mandiri itu bisa mandiri bisa mengembangkan diri. Bisa ngawur. Kemudian kolaboratif. Di sini kolaboratif bisa bekerja sama sesama guru, kepala sekolah, dengan wali murid, orang tua, dan di sini kolaborasi inovatif. Di sini bisa mengembangkan ide-ide baru, baik TIK atau inovasi baru. Barang-barang bekas kita ubah menjadi bahan pembelajaran, itu masih inovatif. Kemudian di sini reflektif, bisa mempelajari, merefleksi itu menilai diri sendiri, apakah saya yang mengajarnya sudah sesuai atau belum, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, itu masih refleksi. Kemudian terpenuhi sarana dan prasarana sekolah ya, kita usahakan sarana prasarana sekolah untuk menunjang proses pembelajaran ya. Kemudian 6, terciptanya pembelajaran di sekolah dan ekstrakurikuler yang berpihak kepada peserta didik, jadi sesuai bakat dan keahlian peserta didik. Contohnya ke drum band ya kita buat, karena mayoritas banyak di sini yang untuk musik itu ya, kemudian pramuka, dan nanti kita kembangkan untuk kegiatan lain. Kemudian terwujudnya penggunaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Ya, keuangan sekolah saya usahakan tetap transparan dan akuntabel. Apapun bentuk pengeluaran saya cetak print, inilah bentuk pengeluaran yang saya laksanakan. Kita usahakan untuk transparan dan akuntabel. Kemudian pelaksanaan asesmen yang jujur dan rapor pendidikan sangat baik. Yang kita usahakan rapor pendidikan kita, sekarang kan nggak ujian nasional, jadi rapor pendidikan kita usahakan kita sangat baik, kita upayakan. Baik itu yang visi misi. Baik di sini ya, di sini ada kita juga sikap kepala sekolah contohnya menjadi pengetahuan bagi sesuai visi tadi. Kepala sekolah, guru juga boleh melihat, seharusnya kepala sekolah seperti ini boleh. Kemudian sikap guru seharusnya contohnya ramah pada anak atau dan lain-lain ya, itu silakan diisi masing-masing. Kemudian sikap siswa ya, guru boleh melihat siswa seharusnya sopan satu dan lainnya. Kemudian sikap orang tua seharusnya bagaimana menurut bapak ibu guru sekalian, silakan nanti boleh diisi. Kemudian di sini ada inisiatif prakarsa perubahan ya, perubahan untuk visi misi tersebut. Kemudian di sini apa inisiatif prakarsa perubahan yang dilakukan ya, di sini saya buat prakarsa perubahan yang relevan dengan konteks lokal. Berarti perubahan nanti visi misi itu sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Kemudian bermakna, artinya bermakna ini memiliki dampak positif. Jadi visi misi ini nanti memberi dampak yang positif, yang baik pada peserta didik. Kemudian ya, relevan itu ya nyata, ya relevan sesuai kenyataan ya. Kemudian apa saja kolaborasi dilakukan kepala sekolah, guru dan orang tua untuk menjalin kerjasama dengan sesama pihak sekolah, yang menjadi kerjasama baik kepala sekolah dengan guru, orang tua, dan menjalin kerjasama dengan instansi lain, kerjasama antar kita, instansi perkebunan ataupun instansi pemerintahan daerah atau kabupaten. Ya, selama ini kan kita sudah kerjasama seperti itu, kesehatan, perkebunan juga kita laksanakan. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan orang tua. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang sebelumnya ada, lambat laun itu sudah berkurang. Jadi saya angkat kembali. Yang dari zaman SD dulu itu memang berkarakter, sekarang dikembalikan lagi karakternya lagi. Di sini ada melaksanakan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, yang sebelumnya saya datang kemari sudah ada. Dan pertama saya datang kemari, saya istilahnya melakukan salut gitu. Kenapa? Karena saya masuk sekolah, baru di sekolah ini yang ada kegiatan seperti itu. Selama saya mengajar di SMP, SD, SMK, itu nggak ada. Begitu gurunya datang, ya lo datang aja, gitu loh. Ini begitu datang, gurunya dari salam. Saya sudah
wah bagus sekolah itu kayak gitu. Kemudian bersih lingkungan, ya bersih lingkungan seperti pinggiran atau bersih-bersih halaman juga sering kita lakukan. Tapi kadang-kadang anak-anak itu masuk masih berserakan, belum disapu. Itu dari kita bagaimana supaya anak itu lebih untuk kebersihan lagi. Kemudian berbaris di depan kelas, ya berbaris di depan kelas ini dari zaman SD kita dulu, ya mungkin sudah dibuat mungkin sebagai pendidikan juga berbaris. Jadi begitu kita baris di lapangan upacara, anak itu nggak kebingungan lagi karena sudah kita terapkan di pembelajaran setiap hari. Kemudian berdoa dan membaca surat pendek, ya membaca doa surat pendek ini mungkin zamannya Pak siapa? Bupati siapa kemarin dulu? Ahmad. Nah itu dianjurkan surat pendek. Itu lama-lama hilang gitu. Jadi kita munculkan kembali. Karena banyak manfaatnya juga. Kemudian di sini menyanyikan lagu wajib nasional. Yang lagu wajib nasional ini selalu digembar-gemborkan sama Pak Kasiman dulu. Nyanyikan dulu lagu wajib. Karena kenapa? Karena Pak Kasiman, Pak Sukiman asal pertemuan suruh menyanyikan lagu wajib. Indonesia Pusaka. Kalau nggak tahu, gurunya kena marah. Nah, jadi kita yang positif yang bagus kita kembangkan terus gitu. Kemudian membaca di sudut baca ya. Sudut baca sudah ada dari zaman kemarin, cumanya sudah lama kita redup. Jadi mungkin kalau ada waktu yang satu minggu sekali atau ada waktu kita bisa kita terapkan juga. Dan saya juga menerapkan ya tidak setiap hari, kadang satu minggu itu 2 kali, satu minggu 3 kali sesuai kondisi juga. Kemudian Senin upacara seperti biasa ya, Jumat tingkat dan Sabtu senam. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek based learning, yaitu pembelajaran proyek yang ada hasil karyanya. Kemudian problem based learning dan perlombaan di momen hari besar. Kegiatan perlombaan kita buat ya seperti ini ya. Rencana kita setiap perlombaan kita buat setiap momen-momen hari besar kita buat perlombaan. Kenapa? Di sini sebagai menunjukkan bahwa sekolah kita juga memiliki prestasi gitu. Untuk pembiasaan kita laksanakan 5S setiap hari ya, 5S, kemudian salam sopan santun, kebersihan, baris dan menyanyikan lagu wajib itu kita laksanakan setiap hari. Kemudian untuk kegiatan perlombaan kita sesuaikan dengan momen-momen hari besar. Dan untuk pembiasaan senam, infak dan lain-lain itu kita seperti biasa yang ada kita tingkatkan, yang dulunya ada yang udah ada kita buat, yang belum ada usahakan kita buat, yang sudah ada kita tingkatkan lagi, jangan kendor karena itu untuk kemajuan kita bersama. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk visi misinya. Itu rancangan saya, jika ingin ditambah silahkan ditambahi. Kemudian mohon bantuannya untuk esanya itu untuk diisi sebagai bahan untuk laporan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.